dan kebaikan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengisi waktu-waktu Ramadan sampai pada akhir. Dari awal sampai akhir kita isi. Kalau bahasanya Ustadz Fatoni, imam kita, jangan lengah. Ramadan belum finish, gas terus. Para jamaah rahmatullahi Allah, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fatoni agak berlebihan. Saya di sini hanya cuman pembantu masjid. Insyaallah. Para jamaah rahmatullahi Allah, kalau telah kita perhatikan, ini masih ada hubungannya dengan tadi malam. Tujuan daripada puasa itu adalah membentuk, menjadikan diri kita jadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Orang yang bertakwa itu secara figur itu adalah kita lihat pribadi Rasulullah SAW. Orang bertakwa ya seperti Rasulullah itu orang bertakwa. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus banyak-banyak membaca sirah nabawi, meneladani Rasulullah SAW. Kalau untuk saat ini kita sulit menemukan figur-figur yang bertakwa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sulit. Ustadz A, wah ini ciri bertakwa, oh ternyata masih kurang. Ustadz B, wah kayaknya soleh banget, oh ternyata masih kurang. Gambaran orang bertakwa ya Rasulullah SAW. Namun ada beberapa ciri yang disampaikan dalam Al-Quran, walaupun banyak tempat ya, banyak tempat. Di antaranya surah Al-Baqarah di awal-awal itu juga ciri daripada orang bertakwa. Kemudian surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Situ juga disebutkan ciri-ciri daripada orang bertakwa. Dan apakah mampu puasa yang 1 bulan itu menjadikan kita menjadi orang bertakwa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dan menjanjikan, insya Allah akan bisa menjadi orang bertakwa. Dan tentunya puasa yang bagaimana? Kalaulah di dalam surah Ali Imran itu bahasanya ciri daripada orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Dia menginfakkan hartanya baik dalam kondisi miskin ataupun dalam kondisi kaya. Ustaz, bagaimana kondisi miskin kok berinfak? Ya bisa saja, kan infak kan nggak harus dengan harta yang banyak. Berapapun yang kita punya itu bisa. Kenapa harus berinfak?
Kenapa harus bersedekah? Kenapa kita harus peduli dengan orang lain? Ternyata mempunyai dampak yang luar biasa. Salah satu contoh. Pada suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang. Kemudian orang itu mengadukan keperluannya. Ya samalah dengan zaman sekarang ya. Orang lama nggak pernah ke rumah, tiba-tiba ke rumah. Kira-kira apa Pak yang diperlukan? Apa? Apa? Pinjam uang, ya betul. Ya. Tapi kita tidak boleh suudzon Pak ya. Ada teman lama nggak ke rumah, kemudian tiba-tiba ke rumah langsung pinjam uang ini dong, pinjam. Nggak boleh seperti itu. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Ya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pinjam uang, untuk minta sedekah kepada Rasulullah. Akan tapi Rasulullah kan bukan manusia seperti zaman sekarang yang selalu punya saldo di rekening, yang selalu menyimpan uang di bantal-bantal, di kantong-kantong, di dompet-dompet. Rasulullah tidak. Rasulullah itu selalu menghabiskan apa yang dipunya. Bahkan pada suatu kali ketika dalam sholat teringat ada barang atau harta, maka setelah sholat langsung diberikan kepada orang lain. Nah, orang itu datang kepada Rasulullah dengan harapan meminta bantuan, tapi Rasulullah tidak ada uang pada waktu itu. Kemudian orang tersebut dikasih solusi. Ini jubah. Kamu bawa ke pasar, kamu jual atau kamu lelang. Dibawalah ke pasar. Jadi tetap ada solusi Pak, walaupun gak ada uang ya, tetap ada solusi. Memang begitu Rasulullah. Kadang-kadang orang meminta bantuan kepada Rasulullah, dialihkan kepada sahabat yang lain. Jadi bukan ditolak. Abu Bakar, kamu bisa bantu orang ini? Mungkin ini bisa kita tiru ya. Misalnya ada orang minta bantuan kepada kita, mungkin bisa kita alihkan. Kalau kita, Pak, ke masjid saja, insya Allah ada itu dananya itu. Ya. Apalagi untuk keperluan hari-hari, keperluan makan. Apalagi saat ini, kalau ada teman kita atau jamaah kita yang sangat membutuhkan, diarahkan aja ke masjid Pak. Insya Allah ada dananya, ada berasnya itu banyak, itu beras daripada bapak-bapak yang zakat. Jadi dibawalah baju itu ke pasar dan kemudian dilelang. Dan orang-orang pasar tahu bahwa itu baju Rasulullah. Akhirnya mereka tawar-menawar dari harga terendah sampai harga tertinggi. Nah, di pinggir pasar itu ada saudagar yang sangat kaya. Saudagar sangat kaya. Dan dia buta. Dia memerintahkan budaknya atau karyawannya, budaknya ya, zaman dulu kan budak. Itu di pasar ada lelang baju Rasulullah. Kamu tawar berapapun harganya, kamu beli. Kalau kamu berhasil mendapatkan baju Rasulullah, kamu akan kubebaskan, kata saudagar kaya tersebut. Akhirnya semangatlah budak itu pasar. Walhasil dia berhasil mendapatkan baju karena dia selalu menawar yang lebih tinggi. Ada yang tinggikan lagi.
Akhirnya berhasil, bajunya dibawa pulang, kemudian dikasihkan tuannya. Wahai Tuan, ini baju Rasulullah. Sang tuan sangat gembira karena dia mendapatkan baju Rasulullah. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah dan diusapkan baju Rasulullah tersebut kepada mukanya sehingga sembuhlah matanya. Dan setelah sembuh, sebagai rasa syukur, baju itu dikembalikan lagi kepada Rasulullah. Jadi bajunya kembali lagi. Jadi dari kisah ini, kira-kira berapa orang yang tertolong hanya gara-gara sedekah Rasulullah SAW. Yang pertama, orang minta bantuan. Dia menjadi orang kaya, dia uangnya banyak. Dan yang kedua, budak akhirnya dimerdekakan karena dia berhasil memenangkan lelang. Dan yang ketiga, bisa menyembuhkan orang yang sakit buta tadi, sang bos yang buta tadi. Kemudian baju kembali kepada Rasulullah SAW. Itu efek daripada kita membantu orang lain. Dan kehidupan kita sehari-hari mungkin bisa juga terjadi. Ketika ada orang datang ke rumah kita minta bantuan, dan kita bantu. Dengan bantuan itu dia bisa beli beras, bisa beli lauk. Kemudian dia punya keluarga. Akhirnya dia bisa makan dengan enak. Dan mereka bisa puasa dan seterusnya. Itu efek daripada sedekah. Jadi yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi senang maupun susah. Dan yang kedua yaitu wal kaziminal ghaidha, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Para jemaah yang rahmatullahi Allah, apakah marah itu tidak boleh? Boleh. Dalam agama kita marah itu boleh, namun harus terukur. Dan marahnya kenapa? Kalau kita melihat Rasulullah SAW, hampir-hampir Rasulullah itu tidak pernah marah. Enggak pernah marah. Apa yang dialami Rasulullah berupa hinaan, cacian, itu Rasulullah enggak pernah marah. Rasulullah dibilang gila, itu marah enggak? Enggak. Rasulullah pernah sholat kemudian dikalungin kotoran onta, Rasulullah marah enggak? Enggak. Coba kalau kita, apa Pak kalau kita ada anak ribut aja, woi, masya Allah. Rasulullah nggak marah. Bahkan benar Rasulullah setiap kali ke masjid itu diludahin mukanya, Pak. Hari pertama diludahin, besoknya lagi lewat diludahin lagi, besoknya lewat diludahin lagi. Tapi Rasulullah nggak marah. Kemudian hari berikutnya, loh kok nggak ada yang ngeludahin saya? Dicari-cari lah yang ngeludahin tersebut. Ternyata yang ludahin dalam kondisi sakit dan dijenguk sama Rasulullah. Coba kalau kita bagaimana? Syukur itu sakit ya, nggak mati sekalian. Itulah. Jadi boleh marah. Dan ketika apa? Yaitu ketika syariat ataupun agama Allah dihina. Jadi kalau urusan agama kita boleh marah. Tapi kalau urusan pribadi kita tidak boleh marah. Jadi orang yang bertakwa itu
Salah satu cirinya itu tidak temperamen, dikit-dikit marah, gebrak meja dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kalau urusan agama kita wajib marah, Pak. Ini bisa kita lihat contoh Rasulullah SAW ketika ada wanita muslimah yang diusilin oleh orang Yahudi. Diusilin. Artinya ketika di pasar itu kerudung daripada akhwat ini ujungnya dicantolkan, dipaku gitu. Dicantolkan di paku atau diikat. Nah kemudian akhwatnya ini berjalan, otomatis tertariklah kerudungnya. Dan kerudungnya kan tidak sama dengan kerudung yang saat ini. Kalau dulu kan mungkin lembaran kain gitu aja, lembaran kain kemudian ditutupkan. Nah begitu tertarik, maka ada orang Muslim di situ, di sekitar situ tidak terima. Akhirnya Yahudi itu dipukul dan meninggal. Dipukul dan meninggal. Kelahi ceritanya. Nah, peristiwa itu akhirnya terdengar sama Rasulullah SAW. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengganggu orang-orang Islam perempuan. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah marah dan menyiapkan pasukan perang. Diusir Yahudi yang di pasar itu, diusir semua. Ini Rasulullah marah. Jadi kalau urusan pribadi kita tidak boleh marah, tapi kalau urusan agama kita wajib marah. Kemudian yang berikutnya, wal 'afina 'anil nas. Ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah dia selalu memaafkan saudaranya. Wal 'afina 'anil nas. Pemaaf dia. Bukan tidak ada maaf bagimu. Pokoknya sampai kiamat nanti enggak kumaafkan kamu. Oh, tidak seperti itu. Orang bertakwa itu. Dia selalu memaafkan. Dia selalu mencari-cari alasan bagaimana caranya untuk memaafkan saudaranya. Walaupun saudaranya menzaliminya, dia mencari celah untuk selalu berhusnudzon. Mencari celah selalu berhusnudzon. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ciri yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu ketika dia berbuat salah, dia segera meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Itu ciri yang keempat. Jadi apa ciri orang bertakwa tadi? Yang pertama apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu dermawan. Orang bertakwa itu dermawan, bukan pelit. Gampangannya seperti itu. Dan yang kedua, ciri daripada orang bertakwa itu dia sabar orangnya. Sebagaimana Rasulullah sabar, bukan pemarah. Jadi dermawan, sabar. Dan yang ketiga, pemaaf. Yang pertama tadi apa? Dermawan. Yang kedua, sabar, penyabar. Yang ketiga, pemaaf. Dan yang keempat, gampang bertaubat. Ketika berbuat salah dia gampang minta maaf.
Oh maaf, afwan. Itu 4 aja itu. Insya Allah itu kalau kita jalankan dengan betul, insya Allah kita menjadi orang yang lebih baik lah, insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh Pak. Sebelum beliau lahir pun saja, dari situ. Kemudian kedua Al-Quran. Al-Quran ini kan adalah kalamullah. Ini Al-Quran adalah bulan insan. Yang keempat itu adalah hadis Nabi. Tiga poin ini penting kita pegang sebagai tongkat kehidupan. Aku bicara tadi masalah mata. Jadi di dalam surat Al-Quran Ambasa. Ya, kan pada saat orang pada saat Rasulullah itu menerima kamu, Rasulullah itu minta dia kedua, saat Rasulullah itu mau masuk lewat begini, mau masuk ke masjid dan beliau menganggap rumahnya Ali bin Abi Thalib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali belum dijawab, kali tidak dijawab, ketiga kali baru dijawab kali. Ini menjawab, ya Rasulullah, dijawabkan di kamar Allah kalau kami dibangun Allah kan sehingga Rasulullah ini benar-benar beliau memang manusia sempurna. Kita temukan Pak di surat Al-Kahfi ayat 18 itu ayat 15 kali ada sedikit itu misalnya masalah marah ini, tapi memang betul kalau marahnya Rasulullah ini tidak seperti tadi ya marahnya. Jadi maaf sampai tadi dikisahkan Pak Ustaz untuk dibedain Pak, bahkan kotoran-kotorannya kotorannya onta sebagai lembaran Rasulullah itu Pak beliau di Kufah barangkali sebagian aja barangkali referensi alami selama Islam ini Pak, mulai dari Sirah Nabawi, Al-Quran itu, kemudian hadis Rasulullah itu, karena di situ ada 3 Pak unsurnya, artinya sebab berurutkan ada 3 Pak. Yang pertama takririah, fi'liyah, apa lagi satu? Takririah, fi'liyah, qauliyah. Nah ini. Dan kemudian begini, saya pernah diajarkan seorang ulama bahwasanya Quran itu katanya bacaan. Apa demikian katanya? Coba Anda sekarang tahu enggak? Ada namanya satu media baca di kita Indonesia ini namanya koran. Jadi artinya koran ini Ustaz yang dijiplak dari bahasa dari Quran gitu. Jadi Quran itu jelas bacaan. Jadi kalau kita tidak membaca Quran itu berarti kita bukan Islam. Kita keluar dari Allah kepada kita. Dan barangkali mohon maaf lahir dan batin barangkali saya tidak belajar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah, masukan bagus sekali. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi, ya memang itu seharusnya seperti itu. Dan banyak hal yang harus kita pelajari ya. Kita Bahkan untuk belajar Quran, hadis itu
itu pun masih belum cukup ternyata. Ya, masih belum cukup. Sirah, Quran, hadis dan sebagainya. Sebetulnya kami senang dengan Bapak ini. Siapa Pak namanya Pak? Pak? Pak Saragi ya. Pak Saragi, Pak Saragi. Beliau selalu aktif ya, selalu aktif. Artinya selalu aktif nanya. Dan memang harusnya seperti itu, interaktif. Jadi bukan hanya Ustadz saja menyampaikan, tapi para jamaah juga bisa langsung angkat tangan gitu. Kan sahabat Rasulullah kan seperti itu, selalu nanya. Ayyul amali afdal ya Rasulullah. Gitu kan. Selalu tanya. Jadi komunikatif. Insyaallah. Ya, mungkin Ustaz beliau ini banyak wawasannya, mungkin suatu kali kita kasih waktu untuk memberikan tauji kepada kita. Jadi siapapun di sini boleh memberikan kultum Pak ya. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama. Insyaallah. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.